Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus Masjid Al-Barkah Sepeda Tawar, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke 12, nggak sekalian 29, besok masuk lebaran, hari ke-8 versi pemerintah ya. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan selama 7 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Siang ini saya akan membahas tentang berbagi. Tapi sedikit saya akan menekankan pada berbagi yang wajib ya. Nah, sekarang gini dulu. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menurut pengakuan Siti Aisyah itu adalah ajwadun nas. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Bahkan ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau akan lebih dermawan lagi kalau masuk di bulan Ramadan. Ya. Bahkan di akhir hadisnya, fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Kedermawanan Nabi itu bahkan melebihi angin yang berhembus. Artinya kalau angin berhembus itu kan membawa apapun yang dia tiupkan gitu ya. Nah, tapi saya mau tanya dulu, apa bedanya sedekah dengan infak? Apa sedekah itu apa? Hah? Sedekah dengan infak beda nggak? Sedekah dengan infak beda nggak? Bedanya di mana? Hah? Ini lemes semua kayak orang puasa. Nah, sedekah itu bahasa umum untuk sesuatu yang wajib dan sekaligus yang sunnah. Dan sedekah itu mencakup yang sifatnya material dan non material. Berarti sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Dalilnya surat At-Taubah ayat 60, surat 9 yang tentang mustahik zakat ya. Nah, ini ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, di situ kalimatnya sedekah tuh. Padahal yang dimaksud dalam ayat itu adalah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina. Nah, ini kan tentang ayat mustahik zakat ya. Ayat mustahik zakat yang ada 8 golongan itu. Nah, di sini kalimatnya innamas shadaqah. Pakainya katanya sedekah. Tapi yang dimaksud dari ayat ini adalah zakat. Nah, saya mau menyampaikan betapa pentingnya zakat, teman-teman. Bapak Ibu, ya. Zakat itu macam-macam dalam Islam. Yang wajib ada zakat mal, ada zakat apalagi? Pertanian, peternakan, perdagangan, gitu ya. Bahkan kalau yang kontemporer sekarang zakat kalian nih zakat profesi gitu ya, yang kalian potong setiap bulan misalnya. Nah, Imam Ibnu Abbas itu kan mengatakan ayat zakat, perintah zakat itu selalu dengan perintah sholat, benar nggak? Ya. Itu ada di 3 ayat dalam Al-Baqarah saja, misalnya ayat 43, 83 sama 101 kalau tidak salah, atau 110 gitu ya. Itu kan kalimatnya sama, aqimus shalah
wa atuz zakah. Ya, wa atuz zakah. Kata Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang pakar dalam tafsir, Bapak Ibu, ayat ini bergandengan, jadi nggak bisa dipisahkan. Artinya kalau ada orang sholat, biarpun sholatnya bagus, rajin, tapi dia nggak bayar zakat, ya sorry to say, sholatnya nggak diterima. Sholatnya nggak diterima. Itulah kenapa yang menjadi pijakan Abu Bakar As-Siddiq dulu punya kebijakan politik ketika menjabat menjadi khalifah untuk memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Saat itu ditentang oleh sahabat yang lain. Ini kan mereka muslim, mereka kan sholat, kok kita perangi? Ini dalilnya bahwa ayat zakat itu beriringan selalu dengan perintah sholat. Jadi ingin seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa ini keduanya berpasangan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin ada timbul, Ustaz, emang ada orang yang nggak mau bayar zakat? Oh, banyak. Terutama orang yang ketika dihitung nominal 2,5%-nya itu bisa mencapai angka ratusan atau bahkan miliaran. Bener ya? Itu kan akan jadi ujian tersendiri tuh. Apalagi kalau pajak dia juga senilai yang sama. Dia kan akan gila, udah bayar pajak masa suruh bayar zakat lagi. Makanya kan sudah ada regulasinya kalau tidak salah ya. Kebetulan saya juga mengisi di beberapa kantor pajak, itu memang ada regulasi kalau ada orang bayar zakat via Baznas ya, dan ada buktinya, yaitu ada nanti ketika dia mau bayar pajak itu ada ininya, ada kompensasinya ya, ada pemotongan atau apalah gitu ya, nilainya dikurangi. Jadi itu menandakan bahwa ya memang ya kalau kita zakat profesi kita paling berapa juta gitu ya, atau mungkin ratusan ribu, it's okay gitu, masih nggak masalah, masih belum jadi ujian buat kita. Tapi kalau yang udah nilainya ratusan bahkan miliaran, itu kan mereka mikir, dan di situ ujian bagi mereka. Mereka mau nggak ngeluarin zakatnya gitu. Nah bahkan ayat ini Pak tentang Ali Imran 180 ya. Ada yang hafal Ali Imran 180? Tentang ayat berbagi? Ayo. Kalau yang bisa ada doorpress umroh nih. Tapi ketemunya di Mekah. Bayar sendiri gitu ya. Di ayat 180 Allah mewanti-wanti untuk orang yang kikir Pak. Ini ya. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya Allah mengira bahwa kikirnya mereka itu baik buat mereka. Ya artinya kan kalau orang nggak ngeluarin hartanya kan dalam pandangan dia uangnya berarti utuh. Benar ya? Dia merasa bahwa berarti kalau saya nggak ngeluarin ini baik buat saya. Uang saya utuh bahkan cenderung bertambah every month, misalkan ada payroll, gaji dan lain sebagainya, maka menurut itu baik buat dia. Nah ini dibantah oleh Allah. Lah, nggak ada baiknya di sana. Bal huwa syarrul lahum. Padahal kikir itu buruk buat mereka. Ya. Kalimat ini sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, karena harta yang mereka kikirkan itu kelak di yaumil qiyamah akan dikalungkan di lehernya. Nah, dalam tafsir Imam Al-Baghawi, gimana cara Allah mengalungkan harta orang pelit itu di leher mereka? Nah, dalam kitab tafsir Baghawi mengutip hadis Bukhari, saya buka hadisnya, ini ancaman serius soalnya. Ya. Di dalam hadis Bukhari nomor hadis 1403, Nabi bersabda, "Man atahullahu malan." Siapa yang Allah berikan harta berlimpah sehingga dia menjadi wajib zakat gitu ya. Falam yu'addi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zaibatan. Allah akan melilitkan seekor ular di lehernya. Nah, jadi ayat tadi, ayat Al-Imran 180 yang akan dikalungkan di leher itu dalam bentuk ular. Ularnya lahu zaibatan, dia punya dua tanduk.
Ya, dia punya 2 tanduk. Yutawwaqahu yaumal qiyamah, dikalungkan di hari kiamat di leher orang yang tidak mau membayar zakat. Tsumma ya'khudhu ya bilah zimataihi, kemudian orang itu akan dimakan. Ya, kalau ilustrasinya kayak anaconda gitu kali ya, yang memakan atau melahap tubuh orang satu utuh gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ular itu akan berkata, ana maluka, saya ini adalah hartamu yang dulu seharusnya kau wajib keluarkan tapi tidak kau keluarkan. Nah itu dia. Kemudian Nabi membaca surat Al-Imran ayat 180. Jadi yang dimaksud, Allah akan mengalungkan leher orang-orang yang pelit itu dengan hartanya, terutama yang tidak mau bayar zakat. Nah, bulan Ramadan ini kan biasanya di masjid membuka loket apa itu? Loket zakat, infak dan sedekah, ya, ZIS. Cuman kita Ramadan banyak yang hanya fokus di zakat apa di ujung nanti. Lebaran, sebelum Lebaran ada zakat apa? Zakat fitrah. Betul, itu memang wajib. Tetapi yang mungkin agak kurang tepat, orang-orang itu menghitung zakat malnya setahunnya patokannya Ramadan. Padahal setiap orang pasti hitungannya beda-beda, nggak mesti Ramadan, karena hitungan zakat itu kan nanti dengan satu haul kan, dengan satu apa namanya, contoh gini, misalnya zakat peternakan yang gampang hitungnya, 4 ekor kambing itu wajib keluarkan 1 ekor kambing. Tapi kan ketentuan zakat itu ada 2, dia mencapai nisab ini batas ketentuan hartanya, berarti ini dalam konteks kambing 40 ekor kambing berarti sudah mencapai nisab. Nah, tapi ada yang kedua namanya haul, hitungan 1 tahun. Gitu ya. Nah, dia mencapai 40 kambing ini di tanggal berapa? Oke, misalkan kita ambil waktu 1 Muharram. Sekarang bulan tahun Islamnya tahun berapa sekarang? 1445. Misalnya di 1 Muharram 1445 peternak kambing ini punya kambing 40. Selama sepanjang tahun nggak berkurang, bahkan cenderung bertambah. Maka dia wajib keluarkan zakat 1 ekor kambing ini kapan? 1 Muharram 1446, bukan di Ramadan. Kalau dia mengeluarkannya di Ramadan 1446 berarti dia belum. Enggak, di Ramadan 1446. Misalnya dia mengeluarkan di Ramadan 1446 berarti udah lewat lebih dari 1 tahun. Kalau Ramadan 1445 kurang dari 1 tahun, bukan waktunya. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih zakat sebenarnya. Nah, kalau kita kan kebanyakan udahlah dipatokin aja bulan Ramadan keluarin gitu kan, karena memang momennya momen pahalanya dilipat gandakan. Kalau zakat nggak bisa, ada ketentuannya. Kalau mau dilipat gandakan untuk Ramadan, ambil yang infak sedekah sunnahnya. Clear ya sampai sini ya. Nah itu, jadi ini perlu harus diperhatikan. Nah, bahkan dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 156, Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, ini kan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu, ya. Jadi rahmatku meliputi segala sesuatu, termasuk jamaah karyawan Askrida, insya Allah dapat rahmatnya Allah. Tapi fasaktubuha lilladzina yattaqun, aku tetapkan rahmatku buat siapa? 1 orang yang bertakwa. Insya Allah jamaah Askrida udah bertakwa semua. Buktinya sholat zuhurnya ini rame. Biasanya Selasa itu saya nggak seramai ini Pak. Ini saya hitung ada 1.100 berapa ini? Soalnya kenapa? Vibes-nya beda nih, getarannya beda di Ramadan nih. Iya, biasanya saya ngisi kajian di mana-mana tuh panas, gerah, di sini adem. Nah, yang kedua, kriteria yang Allah tetapkan rahmat buat orang tersebut apa? Wa yu'tuna zakah, yang menunaikan zakat. Disebut secara spesifik. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin nggak mau bayar zakat, sorry, nggak dapat rahmatnya Allah. Karena jelas di situ ayatnya disebut wa yu'tuna zakah. Nah, kalau harta Bapak Ibu
Misalnya zakat mal itu termasuk zakat emas perak LM sama zakat tabungan. Ya, misalnya kita ambil yang 80 gram emas. 80 gram emas berarti berapa juta? Kalau pakai LM 1 juta misalkan berarti 80 juta kan. Kalau tabungan Bapak Ibu sudah ada 80 juta minimal, hitung 80 jutanya itu di tanggal berapa, kan ada mutasi tuh. Lihat tabungannya, oh saya sampai 80 juta di tanggal berapa ya, di tahun berapa ya, Islamnya pakai kalender Islam, catat. Nah berarti nanti kalau tahun berikutnya harta teman-teman nggak berkurang, bahkan bertambah, keluarkan zakatnya. Dan saya yakin sih kalau asli dah mah jangankan 80 juta, udah lebih dari itu. Ini wajah-wajah beruang semua soalnya ini. Wajah-wajah nggak punya hutang ini mah itu. Itu perhatikan tabungan Anda, itu ada zakat malnya di situ. LM Anda. Kalau ibu-ibu yang pakai zahabun huliyun, yang emas perhiasan, itu nggak ada zakatnya. Jadi walaupun ibu-ibu pakai gelang misalnya 1 kilo, dari sini sampai sini gitu ya, asal dipakai, niatnya ketika beli buat dipakai, bukan buat invest. Ditanya, lu ngapa beli emas mulu sih, beli gelang mulu? Biar uangnya nggak habis. Kalau niatnya biar uangnya nggak habis, berarti invest, karena itu zakat. Paham ya? Maka niatkan apa? Niatkan kalau mau beli emas perhiasan, ibu-ibu, mbak-mbak, ya buat dipakai. Bentar ya, ibu saya telepon. Waalaikumsalam. Lagi kajian sebentar. Jadi itu ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, pertama yang takwa, dan kedua yang menunaikan zakat. Nah, cuman ada orang-orang yang pikirannya culas. Contoh kayak tadi, 40 ekor kambing. Misalnya di 1 Muharram 1446 kan dia harusnya udah wajibnya keluar. Nah, di tanggal 29 Dzulhijjah dia jual 1 ekor. Malamnya nih, Pak. Di tanggal 29 nih, sehari sebelum dia wajib ngeluarin. Nah besoknya di hari 1 Muharram, kan kambing dia cuma 39. Ya, based on ilmu fikihnya, wajib gak dia ngeluarin zakat? Enggak. Cuma ini pikiran culas. Secara fikih gak wajib zakat, bener. Cuma ngakalin Tuhan, ngakalin Allah. Kalau kata ulama, besok orang-orang yang begini tetap dimasukin neraka, cuma dalam gentong. Nah gitu. Jadi kalau tadi protes, ya kok saya masuk neraka, Allah tinggal balikin. Siapa bilang lu masuk neraka? Lu masuk gentong. Cuma kebetulan gentongnya, nah itu. Lah dulu dia ngakalin menghukum Allah kan di dunia. Nah sekarang dia akalin balik ke Allah. Jadi jangan main-main teman-teman untuk masalah zakat ini. Karena zakat bagian dari berbagi. Dan itu fondasi Islam, rukun Islam nggak zakat. Nah sekarang ini yang menjadi kemudian banyak salah kaprah, orang jor-joran infak sedekah, tapi zakatnya nggak keluar. Salah gitu? Salah. Kayak dia sholat tahajud rajin, tapi sholat subuhnya, nah itu kan kebalik Pak. Gara-gara sholat tahajud tuh bangun jam 2, setengah 3, habis itu tidur lagi malah bablas. Kebalik. Subuhnya dulu yang wajib. Nah ini sama. Teman-teman mau berbagi infak sedekah enggak dilarang, bahkan itu bagus. Tapi perhatikan dulu yang wajibnya ini, zakatnya. Karena saya di MUI, saya memang komisi dakwah, tapi teman-teman di komisi fatwa dan yang lain yang mengurus tentang zakat itu bekerja sama dengan Basnas. Itu data yang bayar zakat di Basnas kan, kalau di orang-orang KPP kan ada istilahnya WP ya, wajib pajak. Kalau mereka kan WZ, wajib zakat gitu ya. Itu bagi mereka yang nilai zakatnya bisa ratusan bahkan MM-an, itu yang baru bayar zakat via Basnas ya, menurut data mereka itu less than 50%, kurang dari 50%. Jadi memang salah satu regulasi yang tadi berintegrasi antara bersinergi antara Kemenkel pajak dengan Ditjen Pajak dengan Basnas itu ya untuk meningkatkan jumlah pembayar zakat gitu ya. Nah, jadi jangan diremehkan ini untuk bayar zakat. Nah setelah itu baru teman-teman gembor-gemborkan atau jor-joran di infak sedekahnya di bulan Ramadan ini.
Kalau yang zakatnya sudah clear. Nah, jangan juga kemudian jadi orang terlalu pelit, gitu ya. Karena yang bisikin kita untuk nggak berbagi itu setan. Al-Baqarah 268, apa kata setan? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu yang nakut-nakutin kamu jadi miskin. Udahlah, nggak usah pakai berbagi. Kenapa? Beras lagi mahal. Terus dibisik-bisikin supaya nggak berbagi, supaya nggak ngeluarin hartanya. Padahal wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah ya menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Jadi kalau orang suka berbagi, ya yang zakatnya sudah clear, kemudian infak sedekahnya berjalan, Allah berikan ampunan pertama, yang kedua karunia. Tahu nggak karunianya apa? Al-Baqarahnya 261. Karunia Allah yang sayang kalau Anda lewatkan, terutama di bulan Ramadan ini. Al-Baqarah 261-nya Allah menjanjikan apa? Ini biasanya ayat ada di kalender-kalender panti yatim, panti asuhan, buat selling point mereka, gitu ya. Di mana apa ayatnya? Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamattsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Berarti berapa kali lipatnya? 100. Ini minimal apa maksimal? Minimal, karena lanjutan ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak kalau Anda sedekah niatnya supaya kaya? Boleh. Ya Allah, saya ini ngasih sedekah 100.000, tolong balikin 1 juta ya. Mintanya ke Allah begitu, boleh nggak? Ke Allah tapi niatnya, boleh nggak? Boleh. Dong itu ayat ini. Berarti Bapak kalau mintanya ke Allah yakin sama ayat ini. Berarti Bapak punya iman terhadap ayat ini. Dan memang itu the right way. Daripada dia nanti mau kaya larinya ke ke orang pintar atau dukun, yang lebih gak make sense. Dukunnya masih ngontrak. Lu minta kaya sama dukun yang masih ngontrak. Udah gitu kontrakannya lebih kecil lagi dari kontrakan dia. Ya kan? Ya mendingan pakai cara ini, sedekah yang banyak biar berkah, rezekinya berkah. Berkah itu kan poin kita yang selalu kita minta. Apa sih berkah? Ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Duit Bapak Ibu belum habis banget di dompet, tiba-tiba udah nambah. Ada aja misalnya ada yang bayar utang, ada yang ngasih. Itu namanya berkah. Beras belum habis banget di dapur, udah ada yang ngasih, udah ada rezeki buat beli lagi. Itu namanya berkah. Bini belum mati. Jangan dilanjutin dah kalau itu dah. Bapak semangat kalau yang begitu. Jadi maksud saya, ya daripada dia larinya ke orang pintar, orang ya dukun dan lain sebagainya, itu malah dia terjebak dalam jalan yang salah. Jadi yang tadi Allah janjikan di ayat 268, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Allah janjikan ampunan dan karunia. Nah karunianya ini salah satunya. Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Dan konteks ayat ini umum. Bukan hanya bukan hanya di bulan Ramadan, umum. Nah, tapi berarti apalagi kalau berbaginya di bulan Ramadan. Ya. Jadi itu caranya. Daripada itu tuh kemarin ada kasus. Ada kasus di Purwokerto. Ada orang Purwokerto di sini. Orang Banyumas. Hah? Ada ya? Itu ada kasus Bapak Ibu yang cukup mencengangkan ya. Itu kasusnya cukup menggemparkan Banyumas lah. Jadi gini, polisi nemuin ada 3 kerangka bayi dikubur hidup-hidup. Setelah pengembangan, ternyata yang ditemuin 7 bayi. Dan itu 7 bayi, 7-7-nya hasil inses ayah dan putri kandung. Dan yang lebih gila, ayah yang melakukan hal itu karena syarat dari dukun supaya kaya. Jadi dia ke dukun, minta supaya kaya. Dukunnya nyuruh supaya dia hubungan sama putri kandung, dikerjain. Yang bahkan hewan gak ngerjain itu. Kemudian sampai anaknya hamil 7 kali, 7-7-nya bayinya lahir, dikubur hidup-hidup.
3 dosa digabung jadi satu. Cara saya juga setannya yang bisikin minder itu. Perasaan saya bisikin gak begini dah. Kok lebih parah dia jadi. Ya Allah, wah. Benar kata Allah dalam Al-Quran apa? Ulaika kal an'am. Banyak nanti manusia kayak binatang. Balhum adol. Bahkan mereka lebih hina lagi, lebih rendah lagi. Itu buktinya. Nah daripada dia begini kan, mendingan dia sedekah, berbagi. Ustaz, tapi saya miskin. Gak ada alasan. Makanya ya, Nabi sampai pesan ke Abu Dhar, idza tabakhta maraqan fa'athir ma'ahu. Kalau masak sayur, banyakin masak sayur. Istri bapak masak sayur, banyakin. Nanti sore coba kasih tetangga. Pak, ini istri saya masak sayur, kuahnya kebanyakan ini. Udah gitu sayurnya bayam lagi. Bening. Itu Nabi kalau bahasa anak sekarang lagi sarkas. Nabi itu lagi sarkas. Ibaratnya lu nggak ada alasan untuk nggak berbagi, semiskin apapun lu, gitu loh. Even lu cuma punya kuah, itu kemampuan lu, ya itu yang lu kasih. Masa ya tapi karyawan asli nggak ngasih cuma kuah? Agak mungkin lah, ini kan gajinya 2 digit semua ini. Amin, udah amin aja udah. Mau nanya kapan ya alam gitu. Jadi itu sarkasnya Nabi. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak berbagi gitu. Nah, saya punya pengalaman menarik, terutama dalam bulan Ramadan ini kan ada riwayat tentang berbagi ya. Berbagi apa? Berbagi. Itu kalau sore takjil. Dan menurut pengamatan saya takjil ini satu-satunya sunnah Nabi yang seluruh umatnya ngerjain. Takjil berbuka ini kan sunnah ya. Ini semua umatnya saya kira ngerjain semua tanpa disuruh. Bahkan ada yang 12-an. Orang azan di TV, nggak taunya iklan gitu kan, dia buka dulu. Ini ada hadis Bapak Ibu dalam hadis Tirmidzi, nomor hadis 807. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia akan dapat pahala sesuai yang dia beri makan. Jadi hitungan kasarnya, Bapak donatur, donasi ke masjid, tidak kurang dari 10 orang di masjid itu yang buka puasa tiap hari dengan donasi dari Bapak Ibu misalnya. Berarti Bapak Ibu dapat pahala berapa orang? 10 plus 1 pahala Bapak sendiri 1 orang. Jadi 11 orang, bayangin. Itu kalau 10, kalau lebih. Itu kalau makannya nggak nambah. Nah ya, kalau nambah kan berarti itu double dong. Dari kasih double. Itu aja 2 double kalau nambah gitu. Jadi sayang ini kalau nggak dimanfaati. Paham ya? Jadi saya ada pengalaman unik tuh ya, ketika saya di Dubai. Itu Dubai nggak tahu lah pendapatan per kapitanya kayak apa lah itu negara. Nggak ada orang miskin, orang aslinya dulu. Saya di jalanan Dubai kagak nemu mobil Kaila, Sigra. Bukan merendahkan, bukan ya, sorry ya. Maksudnya yang lewat itu Ferrari, Rolls Royce, itu saking kayanya dah. Mereka kan peliharanya bukan kucing lagi, singa, macan. Bahkan tau gak di Dubai itu, di hotel-hotel Dubai ada makanan-makanan itu toppingnya emas. Tuh. Jadi burger toppingnya emas, terus misalkan cupcake toppingnya emas gitu. Emas bisa dimakan, emas beneran. Memang sekarang ada teknologinya gitu ya. Di Indonesia salah satu artis yang pernah masak pakai emas, tahu saya Raffi sama Nagita. Pernah dalam satu acara chef apa gitu, dia pakai topping emas, dimakan betul ya. Udah saking gabutnya orang Dubai, mereka bingung ngabisin duitnya gitu loh. Kalau kita kan bingung. Mereka udah bingung ngabisin duit apa. Kalau hukum fikihnya gimana, makan emas boleh nggak? Haram. Mau kita pakai gelas, piring atau wadah berbalut emas aja nggak boleh, karena kata Nabi itu adalah peralatan ahli surga. Ahli surga nggak boleh dipakai di bumi. Kalau ya ada yang pakai di bumi, di surga nggak dapat lagi jatah. Iya, apalagi dimakan gitu loh. Emas dimakan loh. Cara saya ngapain dimakan? Toh keluarnya juga. Nah itu orang sana Pak, vibe positifnya kalau Ramadan itu sampai mereka keluarin kulkas ke depan rumahnya loh. Ditulis di pintunya majanan lisaimin, for free.
For those who fasting, buat mereka yang berpuasa gratis tinggal ambil. Isinya lengkap, ada buah-buahan, fawaki, at-tumur, aneka macam korma, almiyah, aneka merek mineral, awasir, aneka macam jus. Tinggal ngambil. Kalau kita tuh kayak anak-anak suka bagi-bagi di lampu merah tuh, paling satu plastik tuh buat ojol, buat orang-orang yang kejebak macet. Ya kan, paling isinya cuma air mineral, korma 3 butir sama gorengan palingan, apa lontong, apa roti gitu kan. Kalau susah Pak, naik motor makan itu susah makan. Ini jangan lagi ngebayangin kolak dari tadi. Motor makan pulang enak kolak. Ada motor. Jadi jangan dilewatkan, ini kesempatan emas gitu ya. Cuman jangan dipakai juga cara Dubai di Jakarta. Kalau kita ngeluarin kulkas depan rumah, jangan kulkas di gondol, jangan. Bahaya kalau di Jakarta, nggak bisa lihat gratisan dikit orang Jakarta. Jadi, itu Pak. Jadi, ayo bulan Ramadan ini bulan kita mendidik sifat kita untuk tidak menjadi kikir diri kita. Kikir itu penyakit Pak. Sifat pelit itu penyakit. Makanya Nabi sampai doa kan, setiap pagi petang tuh kita baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, lindungi aku dari sifat pengecut dan sifat pelit. Jadi saya mau tanya, bisa nggak Ustadz Kiai pelit? Bisa nggak Ustadz Kiai pelit? Bisa nggak? Ini yang jawab keras kayaknya pengalaman pribadi itu. Tapi memang bisa. Oh, itu penyakit kok. Biarpun dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, dia tahu dalilnya, kalau nggak dilawan, karena itu manusia kan secara naluriah dirinya pengennya nambah Pak, bukan berkurang. Pengennya nambah. Apalagi sekarang ada mobile banking, dikit-dikit ngecek saldo, dikit-dikit ngecek saldo. Kalau dia keluarin berkurang saldonya. Nah, ada orang-orang yang nggak mau begitu tuh. Nah, makanya jangan dikit-dikit lihat saldo, dikit-dikit lihat saldo gitu. Takutnya nanti akan timbul sifat kikir dan pelit dalam diri kita. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang baik untuk kita berbagi. Lagi pula gini Pak, ini ada beberapa fakta ya, bahwa berbagi itu menyehatkan Pak. Ini ada judul misalnya The Health Benefits of Giving. Why giving feels good, gitu ya. Ini jadi ada sebuah studi di Amerika Serikat, ada semacam acara donasi, tapi di situ oleh panitia disiapkan scan MRI. Ya, scan MRI itu disiapkan. Jadi setelah mereka berdonasi, dilihat itu hasil scannya. Ternyata setelah mereka berdonasi, ada hormon-hormon yang aktif Pak. Di sini bahasanya lit up. Ya. A study on charitable donation in which researchers perform functional MRI scans on donors' brain show that after donating a part of their brains itu lit up, aktif Pak. Apa diantaranya hormon-hormon yang bikin kita happy Pak? Serotonin, dopamin, pokoknya gitu-gitulah. Yang hormon itu dihasilkan dari food, ya, drugs, and sex. Itu hormon yang bertanggung jawab di otak untuk membuat kita happy. Dan kalau sudah happy, imun kita akan naik. Dan kalau imun naik berarti kesehatan terjaga. Itu dari berbagi. Pernah nggak sih ngerasain ketika Bapak Ibu berbagi nih, terus ngelihat yang kita bagi itu senang. Itu kan ada perasaan, ya Allah, alhamdulillah ya, enak. Walaupun saya makan tiap hari cuma 3 tempe, telur, tapi masih bisa berbagi ke anak yatim. Itu kan ada perasaan apa ya? Kalau di sini bahasanya ada engagement and enjoyful gitu. Jadi ngerasa puas, ngerasa bukan ngerasa sombong, enggak, ngerasa bangga gitu loh terhadap diri sendiri. Ada perasaan kok, walaupun saya susah saya juga masih bisa berbagi. Nah, itu mengaktifkan hormon-hormon yang bertanggung jawab untuk membuat kita bahagia di otak kita. Itu dia Pak. Jadi memang benar-benar kalau drugs itu kan sifatnya memaksa hormon itu untuk terproduksi. Itu makanya nggak bagus. Kalau ini kan natural. Ketika Bapak berbagi, gitu ya. Nah, jadi
kesimpulannya, ya, ayo di bulan Ramadan ini, terutama tadi zakat ya, perhatikan zakat Bapak Ibu, karena itu yang wajib. Ya, bisa-bisa sholat kita tidak diterima oleh Allah, atau bahkan mungkin cacat daripada ibadah kita karena zakat itu begitu wajib, karena itu bagian dari hukum Islam. Perhatikan, kalau memang zakatnya sudah, yang wajib juga termasuk nafkah nih. Bapak, nafkah ke istri, jangan pelit sama istri. Ada di zaman Nabi namanya Hindun binti Utbah, suaminya namanya Abu Sufyan. Ngadu, ya Rasul, inna zawji rajulun syahih. Suamiku ini orang pelit. Saya nafkah pun gak dikasih. Boleh gak saya ngambil uangnya diem-diem? Pertanyaannya begitu. Boleh gak Bu, Mbak, ngambil duit suami si diem-diem? Boleh? Oh, semangat banget, boleh. Kalau dalam konteksnya tadi suaminya gak ngasih sama sekali, boleh, kata Nabi. Tapi dengan catatan illa bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan. Jadi buat makan, listrik, misalnya, pokoknya yang primer. Nggak boleh ngambil diem-diem buat beli skincare. Oh, teman-teman dibolehin sama Nabi beli buat skincare, nggak boleh. Itu produk kebutuhan primer, tersier atau bahkan sekunder atau tersier gitu ya. Jadi suami wajib yang nafkah dulu keluarkan yang wajib kepada istri, kepada anak. Nah, baru setelah itu kita berikan infak sedekah yang sunnah kepada banyak pihak, yang mudah-mudahan nanti di setelah Ramadan itu akan terbentuk karakter kita, orang yang suka berbagi, sehingga besok di akhirat Allah akan lipat gandakan pahala kita. Lagi pula Pak, terakhir sebagai penutup, kalau Bapak Ibu rada alergi sama bahasa sedekah infak, ganti deh bahasanya. Apa? Nitip. Bapak bukan ngeluarin uang, bukan ngurangin uang Bapak, nitip. Cuma sekedar nitip. Karena gini, kata Nabi dalam sebuah hadis ke Abu Dzar, ya Abu Dzar, ama alimta anna baina aydina aqabatan kauda. Ya Abu Dzar, tahu nggak depan manusia itu ada jalan terjal menanjak. La yasiduha ilal mukhifun, nggak bisa sampai ke atas kecuali orang yang bawaannya ringan. Saya ilustrasikan sebagai anak muda yang hiking, naik gunung, kan dia bawa tas carrier tuh. Ada nggak yang bawa gas LPG naik ke atas gunung? Jangankan yang 50 kilo, yang 3 kilo aja nggak akan ada yang bawa. Dia kan bawanya yang portable, bener nggak? Ada yang bawa spring bed ke atas, biar tidurnya nyenyak Ustaz. Gak ada, nggak akan sampai ke atas. Sama Pak, harta kita itu akan menjadi hambatan kita di yaumil kiamah, karena hisab kita akan panjang. Nah, dengan Bapak berikan ke orang lain, itu Bapak sejatinya cuma nitip bawain. Karena yatim, nih tolong ya bawain harta saya, entar di sorga, di akhirat saya ambil lagi. Cuma nitipin doang, sebentar entar ketemu lagi di akhirat. Daripada kita nggak titipin, kita bawa sendiri. Makanya kata Nabi, orang miskin dan orang kaya masuk surganya duluan mana? Orang miskin berapa hari jedanya? Setengah hari, tapi itu setengah hari akhirat. Kalau dikonversi ke tahun dunia, 500 tahun dunia. Jadi orang miskin udah puas di surga 500 tahun, yang kaya baru masuk. Kenapa? Hisabnya panjang. Nah, jadi kalau ditanya Bapak mau masuk surga duluan apa belakangan? Kalau duluan ya berarti makanya kita kan maunya kaya juga ya, dan makanya banyakin titipin ke pihak-pihak, ke masjid, ke musola. Jangan terlalu pelit, jadi orang pelit, bakhil, kikir, medit, apalagi bahasa itu. Sampai saking pelitnya Pak, dosanya banyak, diminta kagak dikasih. Dosa lu banyak banget, minta dong, enak aja dosa gue nih. Lu bikin sendiri sana, saking pelitnya, jangan diberikan. Lawan ya, lawan. Makanya doanya orang Betawi dulu cuma satu, Allahumma paksain. Kalau kagak maksain keluar dari kantong, nih gak bakal keluar yang ada di kantong. Harus dilawan awalnya, tapi kan Ustaz harus ikhlas. Kalau sedekah itu lebih baik 2.000 ikhlas daripada 100.000 gak ikhlas. Ya 2.000 kagak ikhlas mah kebangetan Bang. Bener gak? Lah tukang parkir minimarket aja kita kasih 1.000 udah mesem mukanya. 2.000 mah pasti ikhlas gitu. Jadi gak apple to apple itu perbandingannya. Kalau mau bandingin 100.000 ikhlas atau 100.000 tidak ikhlas, mana yang lebih bagus? Ya 100 ikhlas dong, kan begitu. Jadi cuma satu caranya, paksain diri ini untuk kita keluarin. Terutama tadi ya, poin saya yang zakat dulu. Perhatikan zakat Anda sekalian.
Setelah itu baru kita paksakan untuk kita berbagi infak dan sedekah yang sunnah, gitu ya. Atau amal jariah, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Gak ada? Oke. Ini gak ada gorengan ya? Yang biasanya kan udah keluar gorengan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan tempat di hati kita masing-masing. Kalau ada yang merasa kesinggung, saya nggak nyindir ya. Ntar jangan-jangan ada yang singgung, Ustaz ini nyindir saya mulu nih. Emang saya tahu situ pelit, saya kan nggak tahu. Saya nggak tahu siapa yang pelit, siapa di mana, saya nggak tahu, benar nggak? Lagi pula Bapak Ibu kalau dengar tausiah, kalau dengar ceramah itu ngerasa tersinggung, itu bagus. Berarti Bapak Ibu one step closer untuk memperbaiki, benar nggak? Bapak Ibu kalau kena luka terus dikasih betadin kan perih ya. Jangan habis dengerin ini Ustaz nyindir gua mulu nih. Besok kalau dia ngajak gua mau datang dah. Nggak ngambek loh, Ustaz kan kagak kenal situ. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tersinggung atas sebuah materi, kajian, ceramah, bagus. Berarti hati Bapak Ibu belum mati. Berarti Allah menginginkan Bapak Ibu berubah. Misalkan nyinggung masalah sholat. Selama ini kita malas-malasan sholat, terus Bapak tersinggung, Ibu tersinggung, bagus. Berarti namanya hati Bapak Ibu belum mati. Tinggal gimana responnya? Berubah. Jangan ngambek ke ustadznya. Ustadznya kejam banget. Lah emang ustadznya kenal sama situ kan? Enggak. Paham ya? Jadi supaya kita ada perubahan dari setiap ceramah atau kajian yang kita hadiri. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dengan harapan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah, dan bulan Ramadan ini Allah habisi sifat kikir kita, Allah hilangkan sifat pelit kita, dan Allah tumbuhkan sifat kedermawanan kita sebagaimana Rasulullah SAW juga begitu sangat dermawan, begitu sangat hobi dalam berbagi, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tadi yang Allah janjikan maghfirah, ampunan dan fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Abdul maqduhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bihi nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.